Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Anggela dari Universitas Pelita Bangsa. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana bank. Peran bank saat ini sangat membantu proses pengelolaan keuangan masyarakat luas, mulai dari rekening untuk menerima gaji, menyimpan dana tabungan, alat pembayaran transaksi online, dan masih banyak lainnya. Hal ini seolah membuat keberadaan bank yang memberikan layanan perbankan tidak dapat lepas bagi kehidupan hampir setiap orang. Masih berkaitan dengan bank, kamu mungkin pernah bertanya-tanya dalam hati, dari mana sebenarnya sumber dana bank hingga dapat berdiri dan memberikan berbagai layanan keuangan bagi para nasabahnya. Pada dasarnya, fungsi bank sendiri adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana serta jasa-jasa bank lainnya. Kegiatan bank atau perbankan pada suatu negara ternyata dapat membantu dan menjamin pertumbuhan ekonomi loh. Nah, langsung aja, apa itu sumber dana bank? Sumber dana bank memiliki peran penting bagi keberlangsungan dari suatu usaha lembaga keuangan tersebut dalam memberikan pelayanan keuangan bagi para nasabah dan calon nasabahnya. Sumber dana bank merupakan usaha yang dilakukan oleh setiap bank dalam memperoleh dana dengan tujuan sebagai penunjang kegiatan operasional bank. Sumber dana yang didapat memiliki pengaruh besar bagi kestabilan keuangan dari perbankan itu sendiri. Tidak heran jika banyak bank yang harus dilikuidasi karena mengalami kebangkrutan. Dari mana sumber dana bank berasal? Pada dasarnya, sumber dana perbankan berasal dari 3 jenis pihak sumber dana berasal. Yang pertama, sumber dana bank dari pihak pertama. Yang kedua, sumber dana bank dari pihak kedua. Dan yang ketiga, sumber dana bank dari pihak ketiga. Nah, ada beberapa pihak yang menjadi bagian dari pihak pertama. Di antaranya, yang pertama, ada dana cadangan bank. Yang kedua, laba sementara yang disimpan. Yang ketiga, agio saham. Yang pertama, dana cadangan bank. Dana cadangan bank biasanya didapat dan digunakan sebagai sumber dana ketika bisnis bank sudah mulai berjalan. Dana itu berupa laba dari beberapa tahun sebelumnya, tidak dibagikan kepada pemilik saham. Dengan begitu, ketika bank membutuhkan tambahan dana, cadangan dari sumber dana tersebut akan digunakan di masa yang akan datang. Yang kedua, laba sementara yang disimpan. Pada dasarnya, sumber dana yang satu ini sama dengan dana cadangan bank karena berasal dari laba. Hanya saja pemilik dari laba tersebut biasanya beberapa pihak tertentu dan belum diambil sehingga dapat digunakan sebagai sumber dana. Yang ketiga, aigo saham. Aigo saham merupakan nilai selisih dari saham yang dibayarkan oleh pemilik saham baru dengan membandingkan nominal saham awal bank. Lanjut, sumber dana bank dari pihak kedua. Sumber dana bank dari pihak kedua merupakan pihak yang membantu keuangan bank dengan memberikan sumber dana tambahan ketika dibutuhkan. Akan tetapi dana ini biasanya akan dikenakan bunga lebih mahal dengan perputaran uang di waktu yang singkat atau sementara. Sementara dana dari pihak ini terdiri dari beberapa hal, diantaranya yang pertama, pinjaman dari Bank Indonesia. Yang kedua, interbank call money. Yang ketiga, repurchase agreement. Yang keempat, pinjaman antar bank. Yang kelima, pinjaman lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Setiap bank juga mendapatkan sumber dana melalui pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank dengan menggunakan surat berharga yang diperjualbelikan. Selanjutnya, sumber dana bank dari pihak ketiga. Sumber dana berikut berasal dari pihak ketiga yang merupakan dana dari inti kegiatan operasional. Hal ini menyangkut dana pihak ketiga, yaitu dana masyarakat yang menggunakan jasa bank sebagai pemberi fasilitas pengelola keuangan. Dana-dana nasabah ini harus berjalan secara lancar dan berkembang. Oleh karena itu, pihak bank harus memberikan layanan beserta penawaran yang dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank dalam menikmati fasilitas berupa bentuk simpanan dan produk keuangan lainnya. Nah, ada beberapa jenis dana dari pihak ketiga ini, diantaranya yang pertama, simpanan giro atau demand deposit, yaitu simpanan paling umum yang banyak digunakan oleh masyarakat. Giro ini berupa simpanan yang dapat diambil kapanpun selama saldo tersedia dengan sesuai batas penarikan. Yang kedua, simpanan tabungan atau saving deposit.
merupakan bentuk investasi dengan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan penetapan jangka waktu melalui kesepakatan pihak bank. Yang ketiga, ada simpanan deposit atau time deposit. Salah satu simpanan yang ditawarkan dengan bunga paling tinggi adalah deposito. Salah satu simpanan yang ditawarkan dengan bunga paling tinggi adalah deposito. Salah satunya deposito berjangka. Nah, deposito menjadi produk simpanan yang juga banyak dipilih oleh nasabah sebagai media tabungan dengan keuntungan berupa bunga. Sumber dana bank tersebut merupakan hal paling penting yang sangat diperhatikan oleh bank. Hal ini menyangkut keberlangsungan bank dalam memberikan layanan keuangan kepada para nasabahnya dan juga menghasilkan keuntungan. Salah satu produk keuangan di bank merupakan cara dalam merencanakan keuangan untuk kebutuhan di masa mendatang. Sama halnya dengan produk investasi yang dapat dijadikan media dalam merencanakan keuangan di masa yang akan mendatang. Nah, sekarang tahu kan apa itu sumber-sumber dana bank? Sumber-sumber dana yang dapat diperoleh oleh bank dapat berasal dari dana yang berasal dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari masyarakat luas, dan dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Dengan banyaknya sumber dana yang bisa diperoleh, bank harus pintar menentukan untuk apa dana tersebut digunakan, seberapa besar dana yang dibutuhkan, sehingga tidak salah dalam menentukan pilihan. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana bank harus dilakukan secara tepat. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang kata